Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4, ruang R004, Prodi Sistem Informasi, Angkatan 2021, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk aplikasi SIEKOMA, yaitu Sistem Informasi Rekomendasi Menu Restoran. Adapun pada materi ini terdapat dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani Eskom, MSI. Adapun susunan dari kelompok kami yaitu pertama, saya sendiri Alif M. Anwar Tambunan dengan NIM F1S121021038. Kedua, Muhammad Rafi Al-Farisi dengan NIM F1S1211060. Yang ketiga, Randi Trinanda dengan NIM F1S1211062. Ketiga, Oprianto Huta Barat dengan NIM F1S1211135. Dan Hana Silvana Ramadhani dengan NIM F1S1211167. Pada aplikasi kami itu ada yang pertama perencanaan atau planning SDLC, kedua analisis kebutuhan sistem, tiga dokumentasi sistem. Untuk tahapan-tahapan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning SDLC. Pada tahap perencanaan ada bagian pendahuluan. Mengapa kami memilih SIEKOMA? Berdasarkan hasil analisis kami, makanan menjadi salah satu faktor terbesar untuk memenuhi kebutuhan energi dan berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Terlepas dari hal tersebut, tidak jarang kita mendapati beberapa orang yang bingung dalam memilih menu makanan. Memang itu bukan masalah yang besar, melainkan hal tersebut bisa mempengaruhi mood seseorang. Oleh karena itu, kami membuat inovasi suatu sistem website yang dapat merekomendasikan menu-menu makanan yang akan kami lengkapi juga dengan minuman. Fitur-fitur yang kami tawarkan dalam SIEKOMA akan membantu pengguna untuk mendapatkan rekomendasi makanan dan minuman sesuai dengan selera pengguna. Kemudian pada slide selanjutnya ada ruang lingkup pengembangan sistem. Pada pada bagian pengguna, dalam ini kami menyasar sistem ini bisa digunakan hampir dari semua kalangan, dari rentang usia remaja hingga dewasa. Kemudian pada pengadaan, kami menargetkan sistem kami ini bisa digunakan di sekitar atau bisa dipakai di sekitar restoran di kota kami. Dan yang ketiga itu ada pelayanan, yaitu fitur lokasi resto terdekat sesuai kategori dan jenis menu. Kemudian bagian kedua, analisis kebutuhan sistem. Pertama ada detail project. Detail project yaitu milihmenu.com. Nama websitenya adalah milihmenu.com dengan logo milihmenu.com. Merupakan layanan berbentuk perangkat lunak yang digunakan untuk mencari rekomendasi makanan dan minuman di sekitar berbasis website. Website ini akan menampilkan foto banner, update menu restoran, dan lokasi restoran.
Ini adalah logo website dari Sikoma. Kemudian nama websitenya adalah milihmenu.com. Next. Ada deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Dalam operasional Sikoma, perangkat lunak Sikoma yang akan dikembangkan memerlukan adanya interaksi dengan komponen lain di luar perangkat lunak. Seperti user sebagai seorang pengguna perangkat lunak, perangkat keras ialah perangkat lunak ini akan dijalankan. Kemudian ada perangkat komunikasi ialah perangkat lunak ini akan saling berkomunikasi dalam jaringan internet. Antar muka komunikasi yang dibutuhkan adalah sebuah komputer server yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Kemudian selanjutnya persyaratan utama perangkat lunak. Pertama, sistem Sikoma merupakan sistem informasi berbasis web. Yang kedua, basis data yang digunakan Sikoma adalah MySQL. Ketiga, aplikasi dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP. Dan keempat, pembuatan tampilan interface akan menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Dan yang kelima, pembuatan desain sistem menggunakan Figma. Dan yang keenam, web harus terhubung dengan internet. Selanjutnya, ini adalah bagian kebutuhan functional system, bagian aliran informasi. Sedangkan ini adalah kebutuhan functional system bagian DFD level 1. Deskripsi proses, yaitu pertama, proses pengolahan akses. Nama proses pengolahan akses. Kemudian masukannya ada data access, data user. Keluarannya info akses dan info user. Deskripsinya, proses pengolahan data akses yang meliputi dari proses login, manajemen user, manajemen menu, dan restoran, dan data logout. Kemudian ada nama proses pendaftaran, masukannya ada data pendaftaran, keluarannya info pendaftaran, dan info pengguna. Deskripsinya, proses pendaftaran merupakan proses pengguna melakukan pendaftaran akun menggunakan email. Kemudian ada proses verifikasi dengan nama proses verifikasi, masukannya ada data verifikasi, keluarannya info verifikasi, di mana proses verifikasi merupakan proses persetujuan pemegang hak akses sistem email. Pada bagian ini, proses verifikasi bergantung dan dengan dari data pendaftaran. Kemudian selanjutnya, dan yang keempat itu adalah proses pengelolaan pemilihan dengan nama proses pengolahan pemilihan. Masukannya ada data pemilihan, data daftar suka menu, kemudian ada data pencarian terakhir. Keluarannya adalah laporan pendaftaran, laporan verifikasi. Proses ini melakukan data list yang menu apa saja yang telah disetujui oleh pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kebutuhan fungsional sistem. Berikut ini adalah DFD level 2 proses 1 yang terdiri dari kelola data akses dan kelola data user. Next. Pengelolaan data akses digunakan untuk melakukan input ke dalam sebuah sistem yang terdiri dari login user dan logout. Pada proses ini merupakan proses utama untuk melakukan interaksi terhadap user yang terlibat langsung dengan sistem, seperti superadmin dan pelanggan. Yang kedua, pengelolaan data user. Merupakan sebuah manajemen user terhadap user-user yang terlibat langsung dengan user. Pada sistem ini biasanya yang bekerja sebagai pengelola data user adalah superadmin. Kebutuhan fungsional sistem berikutnya yaitu DFD level 2 proses 4 yang terdiri dari pengelolaan menu dan pengelolaan restoran.
kebutuhan fungsional sistem selanjutnya yaitu IRD, yang terdiri dari pengguna dengan atribut username dan alamat email, pemilihan dengan atribut ID menu dan ID restoran, menu dengan atribut ID menu, jenis menu, dan harga menu, admin dengan atribut ID admin dan nama admin. Berikutnya kardinalitas IRD. Untuk pengguna dan menu memiliki hubungan one to many, pengguna dan pemilihan memiliki hubungan one to many, penggunaan admin many to one, admin dan menu memiliki hubungan one to many, dan admin dengan pemilihan memiliki hubungan one to many. Penjelasan berikutnya yaitu dokumentasi sistem. Pada desain database CICOMA, termasuk ke dalam pengelolaan data akses utama dengan struktur data dbs.com_home. Kemudian database CICOMA akan terhubung pada pengelolaan data akses tabel 1 yaitu user yang terdiri dari atribut username dan alamat email. Tabel 2 ada menu dengan atribut ID menu, jenis menu, dan harga menu. Tabel 3 pemilihan dengan atribut ID menu dan ID restoran. Tabel keempat ada admin dengan atribut ID admin dan nama admin. Di sini kami menggunakan transform flow, yang mana user akan melakukan login. Setelah login, user akan menginput lokasi user berada, dan admin akan memproses verifikasi. Lalu user akan ditampilkan menu pilihan yang terdiri dari about, info kontak, resto, dan info resto. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Oprianto. Baiklah, selanjutnya desain desain antarmuka. Desain perancangan user interface atau yang disebut dengan desain antarmuka, sistem informasi rekomendasi menu restoran atau yang disebut CICOMA berbasis website untuk tampilan pengguna akan dibuat dalam dua bentuk yaitu wireframe dan high fidelity. Wireframe. Ini berikut adalah tampilan dari wireframe homepage. Selanjutnya, ini ada tampilan dari wireframe daftar restoran. Dan ini adalah wireframe daftar menu. Dan ini merupakan wireframe login page. Ini merupakan wireframe sign up. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, kita akan lanjut kepada high fidelity. Next. Next. Di sini adalah tampilan homepage, berupa tampilan untuk menyambut pengguna dengan menampilkan logo website, navigasi bar yang berisi home, menu, resto, about, and contact, serta caption selamat datang dan caption sistem website. Next. Pada yang ini adalah tampilan daftar restoran. Pada halaman daftar restoran ini berupa isi detail tentang restoran meliputi nama, foto, rating, dan alamat restoran. Di sini ada high fidelity daftar menu. Pada tampilan ini, menu akan ditampilkan rekomendasi yang umum dicari dan dilihat oleh pengguna website. Tampilan ini meliputi nama, foto, dan asal restoran menu.
Dan ini adalah High Fidelity Login Page. Tampilan login page akan muncul setelah pengguna melakukan sync up. Isi dari tampilan ini meliputi logo website, caption login, caption selamat datang, email, password, tombol login, forget password, remember me, login with email, dan sync up. Selanjutnya ada tampilan sync up. Tampilan ini digunakan untuk pengguna yang belum memiliki akun. Pengguna akan mengisi formulir pendaftaran berupa nama, alamat email, username, tombol register, caption login, tombol login, password, dan repassword. Dari sini ada alur interface. Yang pertama, alur persiapan perangkat. Di dalam ini ada pengguna diminta untuk memiliki browser yang telah terinstall pada perangkat keras yang digunakan, bisa laptop, HP, ataupun PC. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memiliki koneksi jaringan internet yang baik. Yang kedua, alur masuk website. Pengguna memasukkan alamat website, seikoma. Selanjutnya, pengguna masuk ke akses internet website seikoma. Pada alur ini, pengguna pertama kali akan masuk ke tampilan halaman homepage. Dan yang terakhir ada alur mengakses fitur dan ikon website. Yang pertama, pengguna memilih fitur dan ikon yang ada tampilan website seikoma. Yang kedua, pengguna mengklik fitur dan ikon. Yang ketiga, pengguna masuk ke halaman yang dituju. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.